ada yang nanya nih. Nanya apaan tuh? Itu netizen tanya, katanya setelah lahiran, kapan sih bisa haid lagi? Darah nifas itu beda-beda warna ya, Dok? Nah, ini penting nih buat dibahas, jadi kita bahas. Hai Smart Moms Indonesia, welcome back to Dr. Niko Channel. Nah, kali ini kita akan bahas tahapan-tahapan apa saja yang terjadi di nifas. Pada prinsipnya, setiap kehamilan memiliki nifas, dan nifas ini bervariasi antara 1-6 minggu sesuai dengan usia kehamilan pada saat terminasi kehamilan. Pada terminasi kehamilan di kehamilan cukup bulan, maka nifas akan berlangsung selama 6 minggu. Nah, tahapan-tahapan darah nifas pun bisa berbeda-beda. Darah nifas ini dikenal dengan nama lokia. Nah, lokia ini bisa berbeda-beda warnanya, tergantung dari hari pasca nifasnya. Sebenarnya ada 4 tahapan darah nifas. Yang pertama adalah lokia rubra, di mana terjadi di bawah 4 hari dan berwarna merah kehitaman. Lokia rubra ini terdiri dari darah, sisa-sisa plasenta maupun sisa-sisa debris yang masih ada di dalam rahim ibu. Kemudian antara 4-7 hari muncullah yang dikenal dengan lokia sanguinolenta. Lokia sanguinolenta ini merupakan campuran antara darah dan lendir sehingga berwarna putih kemerahan atau pink-pink begitu deh. Antara 7-4 hari kemudian, maka muncullah lokia yang dikenal dengan lokia serosa. Lokia serosa ini berwarna kuning kecoklatan karena merupakan darah yang sudah teroksidasi dan bercampur dengan sel darah putih serta sisa-sisa yang lainnya. Apabila sudah di atas 14 hari, maka muncullah yang dikenal dengan lokia alba. Lokia alba ini merupakan lendir yang bercampur dengan serabut-serabut jaringan yang mati. Tetapi terkadang selama masa nifas, seringkali darah yang keluar masih on-off. Jadi Smart Moms nggak perlu khawatir. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan selama masa nifas. Tanda-tanda bahaya yang perlu diperhatikan oleh Smart Moms pada saat masa nifas adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya demam tinggi, kemudian nyeri perut hebat, hingga perdarahan yang sekonyong-konyong banyak. Bisa lebih dari 4 pembalut penuh per hari. Bahkan bisa saja Smart Moms mengganti pembalut setiap jam. Jika ada tanda-tanda begini, ada kemungkinan Smart Moms mengalami infeksi nifas dan harus segera ke dokter kandungan karena bisa berbahaya. Infeksi nifas ini selain menyebabkan perdarahan juga bisa menyebabkan sepsis yang berakhir dengan kegagalan multiple organ. Tetapi jika Smart Moms mengalami perdarahan yang terus-menerus selama masa nifas hingga menyebabkan Smart Moms anemia sejak dari persalinan, maka juga harus dilakukan pemeriksaan kembali ke dokter kandungan Smart Moms. Karena bisa saja disebabkan masih adanya sisa plasenta yang tertinggal atau adanya robekan jalan lahir yang belum terjahit dengan baik sehingga darah akan terus-menerus merembes. Hal-hal ini sebenarnya adalah resiko-resiko persalinan atau komplikasi yang bisa terjadi di dalam persalinan. Masa nifas membutuhkan waktu sekitar 40 hari atau 6 minggu. Kadang-kadang masa nifas ini bisa saja memanjang hingga 60 hari. Yang sering sekali ditanyakan oleh Smart Moms adalah kapan sih kita bisa haid lagi, Dok? Pada setiap Smart Moms tentu saja berbeda-beda. Jika Smart Moms menyusui secara eksklusif, maka tentu saja haid akan muncul lebih lama karena hormon prolaktin yang merangsang produksi ASI akan menghambat perkembangan sel telur Smart Moms. Jika tidak ada perkembangan sel telur Smart Moms, maka siklus haid belum bisa dimulai. Sehingga bisa saja paling cepat haid terjadi 3-6 bulan pasca salin. So, yang paling penting adalah memperhatikan tanda-tanda bahaya yang sudah saya beritahukan sebelumnya. Masa nifas bukan berarti Smart Moms sudah melewati bahaya persalinan. Karena bahaya persalinan baru berhenti setelah masa nifas berakhir. Nah, masa nifas ini sebenarnya adalah masa di mana organ-organ kandungan Smart Moms kembali ke ukuran dan bentuk semula. Sehingga setelah kembali ke bentuk semula, maka bisa dipastikan bahwa bahaya-bahaya selama kehamilan dan persalinan sudah selesai. Jadi gitu deh ya. Dan Smart Moms, pahamkan? Kalau Smart Moms masih punya pertanyaan lain, boleh nih tulis di kolom komentar di bawah atau kunjungi Instagram saya di Nicholas_SPOG. Dan ingat-ingat untuk like, subscribe, dan share video ini supaya saya tetap bisa menjawab pertanyaan Smart Moms se-Indonesia.